Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang kembali di saluran kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi kisah yang penuh makna tentang kehidupan pertama manusia di bumi. Kisah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tercipta dari tanah dan diberi pengetahuan tentang semesta. Allah memuliakannya dengan banyak pengetahuan yang akan menjadi mukjizatnya. Al-Quran mengisahkan tentang penciptaan pertama manusia, Nabi Adam alaihi salam, dan pasangannya, Siti Hawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam dari tanah dan memberinya kehidupan dengan menyeluruh. Nabi Adam dan Siti Hawa ditempatkan di surga, di mana mereka menikmati kebahagiaan dan kebebasan yang sempurna. Kisah kehidupan Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa di surga hingga ke bumi. Penciptaan di surga. Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga, yang disebut sebagai taman atau jannah. Mereka diciptakan sebagai manusia pertama dan manusia yang pertama. Kehidupan surgawi. Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa hidup dalam keadaan yang sempurna dan damai di surga. Mereka menikmati kebahagiaan, kesempurnaan, dan kenikmatan yang tidak terbatas di bawah pelindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah Allah memberikan perintah kepada Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa untuk menikmati segala sesuatu yang ada di surga kecuali satu pohon tertentu. Mereka dilarang untuk memakan buah dari pohon tersebut. Godaan iblis syaitan, yang telah diusir dari surga karena kesombongannya, memfitnah Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa untuk memakan buah dari pohon yang dilarang. Iblis ingin membuktikan bahwa manusia tidak layak untuk menikmati surga. Pengujian dan turun ke bumi. Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa akhirnya tergoda oleh iblis dan memakan buah dari pohon terlarang. Mereka menyadari dosa mereka dan merasakan penyesalan yang mendalam. Allah mengusir mereka dari surga dan menurunkan mereka ke bumi sebagai hukuman atas pelanggaran mereka. Pertobatan dan harapan. Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa merasakan penyesalan yang mendalam atas kesalahan mereka. Mereka berdua memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah menerima taubat mereka. Ini menunjukkan pentingnya pertobatan dan pengampunan. Nabi Adam turun ke bumi. 40 tahun tidak makan dan 500 tahun terpisah dengan Siti Hawa. Sejarawan Mesir, Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Abdul Halim berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Zaman mengatakan saat turun ke bumi Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa dalam kondisi telanjang. Siti Hawa diturunkan di dekat pantai Laut Asin di Jeddah, sedangkan Nabi Adam alaihi salam di daratan India. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Turunlah kamu sekalian, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan, tempat mencari kehidupan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan." Al-Quran Surat Al-A'raf 24. Setelah matahari terbit menunjukkan siang, Nabi Adam alaihi salam melihat matahari berputar di atas ufuk. Dia merasa kagum atasnya. Ketika matahari mulai meninggi, sinarnya membakar Nabi Adam alaihi salam karena dia telanjang dan tidak berpenutup kepala. Malaikat Jibril menghampirinya dan Nabi Adam alaihi salam mengadukan hal itu kepadanya. Maka, Malaikat Jibril mengusap-usap kepala Nabi Adam alaihi salam dengan tangannya. Maka tingginya berkurang kira-kira 35 siku. Qatadah mengatakan, apabila Adam merasakan haus, dia minum dari air yang ada di awan. Diriwayatkan bahwa ketika rambut Nabi Adam alaihi salam mulai tumbuh di kepalanya dan kuku-kukunya mulai memanjang, Malaikat Jibril datang kepadanya seraya memotong rambut dan kukunya. Kemudian rambut dan kukunya dikubur di dalam tanah. Ibnu Abbas mengatakan, Nabi Adam alaihi salam tinggal di bumi selama 300 tahun dalam keadaan belum pernah mengangkat kepalanya ke langit karena malu kepada Allah. Dia terus-menerus menangis selama 200 tahun. Dari air matanya, tumbuh menjadi rerumputan dan menjadi minuman burung-burung dan binatang-binatang liar. Kemudian Nabi Adam alaihi salam mengadu kepada Malaikat Jibril tentang persoalan telanjang dan panasnya matahari. Lalu Malaikat Jibril pergi menemui Siti Hawa dengan membawa kibas dari surga. Dia potong bulunya. Kemudian dia serahkan bulu tersebut kepada Siti Hawa. Dia ajarkan Siti Hawa bagaimana cara memintal wol. Setelah melihatnya, Siti Hawa bisa memintalnya. Lalu Malaikat Jibril mengajarkan kepada Siti Hawa bagaimana cara menenunnya. Ditenunnya wol itu menjadi sebuah mantel.
Hasil mantelnya dibawa oleh malaikat Jibril pergi kepada Nabi Adam alaihi salam dan dipakaikan kepadanya untuk menutup badannya. Malaikat Jibril tidak mengatakan bahwa mantel tersebut buatan Siti Hawa. Berikutnya, Nabi Adam alaihi salam mengadu karena lapar. Sebab dia telah tinggal selama 40 tahun belum pernah makan dan minum. Malaikat Jibril pergi dan datang lagi dengan membawa 2 kerbau dari surga. Yang satu berwarna hitam, satunya lagi berwarna merah. Malaikat Jibril mengajarkan kepadanya bagaimana cara mengolah tanah. Setelah diajari, mulailah Nabi Adam alaihi salam membajak. Kemudian malaikat Jibril membawakan segenggam benih gandum dan mengajarkan bagaimana cara menanamnya. Setelah tahu, mulailah Nabi Adam alaihi salam menanamnya. Ketika Nabi Adam alaihi salam sedang sibuk membajak tanah, tiba-tiba salah satu dari 2 kerbau itu diam. Nabi Adam alaihi salam memukulnya dengan pecut yang ada di genggaman tangannya. Allah menjadikan kerbau itu bisa berbicara sehingga ia berbicara kepada Nabi Adam alaihi salam. "Mengapa engkau memukulku?" Dengan tenang, kerbau itu berkata kepada Nabi Adam alaihi salam, "Betapa lembutnya Allah kepadamu karena dia tidak memukulmu ketika engkau membangkang kepadanya." Akibat omongan kerbau ini, Nabi Adam alaihi salam menangis seraya berkata, "Wahai Tuhanku, semua benda mengejekku hingga binatang-binatang sekalipun." Atas kejadian ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat Jibril untuk mengusap lisan binatang agar tidak bisa berbicara. Dahulunya, sebelum Nabi Adam alaihi salam diturunkan ke bumi, binatang-binatang bisa berbicara. Setelah Nabi Adam alaihi salam menanam, seketika itu juga gandum itu tumbuh, bertangkai, dan pada hari itu juga berbuah. Kemudian Nabi Adam alaihi salam diajari bagaimana cara memanen. Setelah tahu, dia mulai memanen, menebah, dan menampi di udara. Nabi Adam alaihi salam berkata kepada malaikat Jibril, "Apakah aku sudah bisa makan?" Malaikat Jibril menjawab, "Sabar." Kemudian malaikat Jibril mengambil 2 buah batu dari gunung. Kemudian dipakainya batu itu untuk menggiling sampai gandum itu menjadi tepung. Nabi Adam alaihi salam berkata kepada malaikat Jibril, "Apakah aku sudah bisa makan?" Malaikat Jibril menjawab, "Sabar." Lalu Jibril pergi dan membawakan sepercik api dari neraka jahanam setelah merendamnya di dalam air sebanyak 7 kali. Sebab, kalau tidak, tentu percikan api itu membakar bumi dan makhluk yang ada di sana. Kemudian malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam cara membuat roti. Setelah tahu, mulailah Nabi Adam alaihi salam membuat roti. Lalu Nabi Adam alaihi salam berkata kepada malaikat Jibril, "Apakah aku sudah bisa makan?" Malaikat Jibril menjawab, "Sabar hingga matahari terbenam, sempurnakanlah puasamu." Dengan demikian, Nabi Adam alaihi salam adalah orang pertama yang berpuasa di muka bumi ini. Setelah matahari terbenam, Nabi Adam alaihi salam meletakkan roti di antara 2 tangannya. Dia ulurkan tangannya untuk memotong roti. Ternyata roti itu terlempar dari antara 2 tangannya dan jatuh dari puncak gunung ke bawah. Nabi Adam alaihi salam mengikutinya. Kemudian dia mengambilnya. Maka, malaikat Jibril berkata kepadanya, "Seandainya engkau bersabar, tentu roti akan datang kepadamu tanpa engkau menghampirinya." Diriwayatkan bahwa setelah Nabi Adam alaihi salam memakan beberapa potong dari roti tersebut, dia menyimpan potongan roti untuk malam berikutnya. Malaikat Jibril berkata kepadanya, "Seandainya engkau tidak melakukan hal itu, tentu tidak akan ada anak cucumu yang menyimpan sesuatu untuk waktu yang akan datang." Karena Nabi Adam alaihi salam melakukannya, maka hal itu menjadi kebiasaan anak cucu Nabi Adam alaihi salam. Menurut sebuah riwayat, setelah Nabi Adam alaihi salam memakan roti tersebut, dia merasa haus dan kemudian diberi minum air. Kemudian dalam badannya dia merasakan sesuatu yang aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah malaikat Jibril datang kepadanya, dia mengadukan hal itu. Kemudian malaikat Jibril membuat sobekan dari dubur dan kubulnya. Seketika itu juga Nabi Adam alaihi salam buang air besar dan air kecil. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, apabila Nabi Adam alaihi salam lapar, dia lupa kepada Siti Hawa, dan apabila kenyang, dia mengingatnya. Suatu hari, dia berkata kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, apakah Siti Hawa masih hidup ataukah sudah mati?" Malaikat Jibril menjawab, "Dia masih hidup dan keadaannya lebih baik daripada engkau. Sebab dia berada di pinggir laut pantai, dia bisa mencari ikan dan memakannya." Nabi Adam alaihi salam berkata, "Malaikat Jibril, aku melihatnya dalam mimpiku malam tadi." Malaikat Jibril berkata, "Wahai Nabi Adam alaihi salam,
Bergembiralah, Allah memperlihatkan Siti Hawa kepadamu semata-mata karena hal itu menunjukkan sebentar lagi engkau bakal berkumpul bersamanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, setelah hari-hari ujian untuk Nabi Adam alaihi salam telah berakhir dan dia telah bertaubat, Allah menerima taubatnya. Itulah firman Allah. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 37. Sebagian ulama mengatakan, Nabi Adam alaihi salam diberi ilham oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengatakan, wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Al-Quran Surat Al-A'raf 23. Menurut sebuah riwayat, Nabi Adam alaihi salam berkata, wahai Tuhanku, dengan hak Muhammad, ampunilah kesalahanku. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya, bagaimana engkau mengetahui Muhammad? Padahal aku belum menciptakannya. Nabi Adam alaihi salam menjawab, setelah engkau menciptakanku, aku mengangkat kepalaku. Lalu aku melihat tertulis di atas penyangga-penyangga arasi, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Maka, aku yakin bahwa engkau tidak akan menyandingkan namamu, kecuali dengan nama makhluk yang paling engkau cintai. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hai Adam, engkau benar, dan aku telah memaafkan kesalahan-kesalahanmu karena engkau meminta ampun kepadaku dengan hak Muhammad. Selama 300 tahun, Nabi Adam alaihi salam memanjatkan doa tanpa henti demi memohon ampunan. Ya Allah, ampunilah kami, demi menjunjung tinggi cahaya Muhammad yang kami tanggungkan. Permohonan ini dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hai Adam, siapakah yang mengajarimu tentang nilai cahaya yang kau tanggungkan itu? Nabi Adam alaihi salam menjawab, Ya Allah, setelah engkau memberiku ruh dan mengajariku tentang seluruh nama dan panggilan, ke arah manapun aku menyaksikan bahwa nama dan panggilan wujud tersebut ada di samping asma dari substansi dirimu yang maha suci. Sehingga aku sadar bahwa dialah alasan penciptaan dunia ini. Dialah pemberi syafaat mutlak. Dengan demikian, aku tahu bahwa cahaya yang kubawa serta adalah cahaya Muhammad yang mulia dan engkau cintai. Karena dia adalah rahmat bagi semesta alam, maka Muhammad adalah rahmat untukku juga. Itulah mengapa aku mohon kiranya engkau berkenan mengampuni kami, demi menjunjung tinggi cahaya itu. Sebagai penegasan kemudian Nabi Adam alaihi salam mendengar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya, walaupun dosa seseorang itu sebanyak butir-butir pasir di seluruh bumi ini, walaupun sebesar gelombang di samudera, dan sebanyak atom di alam semesta ini, aku akan mengampuninya, meskipun dia adalah orang paling rendah di antara hamba-hambaku dan bukan nabi sebagaimana engkau. Asal saja dia memohon ampunanku demi menjunjung tinggi Muhammadku dan memohon syafaat dari dia yang aku cintai, aku akan mengangkat hamba yang paling rendah. Perjumpaan Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa. At-Salabi mengatakan, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Adam alaihi salam, pindahlah dari negeri Hindi, India ke Mekah. Tawaflah di sekitar tempat Baitullah dan mintalah pengampunan dariku. Tentu aku akan mengampuni kesalahanmu. Diriwayatkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan yakut merah dari surga, besarnya sebesar Ka'bah, jatuhnya di tempat batu karang putih yang menjadi sumber memanjangnya bumi. Di dalamnya ada lilin-lilin yang menyinarkan cahaya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang malaikat kepada Nabi Adam alaihi salam untuk menuntun dan menunjukkan ke jalan menuju Mekah. Bersamaan dengan itu, untuknya dia menurunkan tongkat dari pohon kayu as, salah satu jenis pepohonan di surga yang panjangnya 20 siku. Nabi Adam alaihi salam berjalan dan bumi dilipatkan untuknya. Setiap tempat yang terinjak oleh kakinya menjadi sebuah kampung. Dan setelah Nabi Adam alaihi salam memasuki Mekah, Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepadanya untuk tawaf di tempat yang akan menjadi Baitullah tersebut. Dia mengerjakan tawaf sebanyak 7 kali tanpa memakai penutup kepala dan bertelanjang. Itulah sunnahnya ibadah haji. Setelah Nabi Adam alaihi salam mengerjakan itu, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kesalahannya dan menerima tobatnya. Tawafnya menjadi pelebur dosa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Iblis terlaknat berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya hamba-hambamu itu mengherankan. Mereka mencintaimu dan bermaksiat kepadamu. Mereka benci kepadaku dan menaatiku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya, demi keagungan dan kemuliaanku, pasti aku jadikan kecintaan mereka terhadapku sebagai pelebur ketaatan terhadapmu.
dan kebencian mereka terhadapmu sebagai pelebur kemaksiatan terhadapku. Setelah Nabi Adam alaihi salam bertobat, dia disuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pergi ke Arafah. Nabi Adam alaihi salam pun pergi ke Arafah dan berdiam di sana. Tiba-tiba Siti Hawa berjalan ke arah Nabi Adam alaihi salam. Mereka berkumpul di gunung tersebut. Sejak saat itu, diam wukuf di gunung tersebut dijadikan salah satu bagian dari ritus ibadah. Tempat tersebut diberi nama Arafah karena Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa saling kenal di tempat itu. Kemudian Nabi Adam alaihi salam tinggal sebentar di Mekah dan kemudian pergi ke tanah India bersama Siti Hawa. Menurut sebuah riwayat, perpisahan antara Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa terjadi selama 500 tahun. Diriwayatkan, setelah Nabi Adam alaihi salam terusir dari surga, dia memakai penutup dengan daun surga. Setelah tinggal di bumi, daun tersebut mengering dan bertebaran di atas bumi. Jadi, semua wewangian yang ada di tanah Hindi India penyebabnya adalah tebaran daun tersebut. Diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada Nabi Adam alaihi salam 8 binatang yang berpasangan. Sepasang dari domba dan sepasang dari kambing. Dia disuruh untuk minum dari susu-susunya dan membuat pakaian dari bulu-bulunya. Ini adalah gambaran umum tentang turunnya Nabi Adam alaihi salam ke bumi dalam Islam. Cerita ini mengajarkan pelajaran tentang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghindari godaan setan, dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah pemimpin di bumi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.